Coba kasih tahu aku kalau kalian udah pernah dengar cerita ini sebelumnya. WrestleMania adalah malam terbesar tahun ini. Lampu-lampu stadion silau banget, kembang api bikin seisi arena getar, dan dua atlet terbaik di planet ini lagi berjuang mati-matian di atas ring demi gelar paling bergengsi di industri kita. Tegang banget, skalanya udah 10/10. Semua fans berdiri, kita cuma tinggal hitungan detik menuju penyelesaian yang bersejarah. Terus tiba-tiba ada seorang rapper yang udah 3 bulan gak muncul di TV jalan santai di rem. Kalau itu bikin kalian ngerasa emosi yang meledak-ledak, kalian gak sendirian. Kita semua ingat WrestleMania 41. Kita ingat insiden Travis Scott. Dan pas kita duduk di sini dalam perjalanan menuju WrestleMania 42, sambil ngelihat rumor, laporan dan susunan pertandingan yang ada, aku ngerasa nggak enak banget. Kayak mau kejadian lagi. WWE lagi berdiri di pinggir jurang kreatif dan bukannya mundur, mereka malah pakai sepatunya Travis Scott terus lanjut terjun bebas. Hari ini kita perlu bahas kenapa WWE nggak belajar satu hal pun dari bencana tahun lalu, gimana sinergi korporat ngebunuh acara utama, dan kenapa ramalan gelap Kenny Omega soal masa depan wrestling pelan-pelan jadi kenyataan yang nyeremin. Buat paham kenapa sekarang kita dalam masalah, kita harus lihat dulu kehancuran tahun lalu. Bayangin suasananya. Cody Rhodes lawan John Cena, cerita paling epik abad ini. Cena jadi heel di Elimination Chamber benar-benar salah satu keputusan kreatif paling berani dan mengejutkan dalam 10 tahun terakhir. Sempurna banget, kayak karya seni tingkat tinggi. Terus Travis Scott datang. Oke, dengar dulu. Aku suka musik Travis Scott kok kayak orang-orang lain. Tapi ngapain dia di situ? Dia muncul di tengah pertandingan, kena crossroads dan bikin gangguan yang akhirnya bikin Cena curang buat dapat gelar juara pemecah rekor. Hasilnya ya semua orang ngerasa muak. Bukan karena kita benci artisnya, tapi karena rasanya murah banget. WWE seolah bilang ke kita, kita tahu kalian udah mantau perjuangan Cody selama 2 tahun dan lihat Cena yang pelan-pelan jadi gila. Tapi ini ada orang yang mau promo album baru. Dia itu bintang aslinya. Tapi ini yang paling bikin kesal, bagian yang bener-bener bikin emosi. Alasannya waktu itu, kita lagi ngebangun buat pertandingan. Travis bakal latihan. Ini investasi jangka panjang. Terus apa yang terjadi? Nggak ada. Travis Scott ngilang gitu aja. Nggak ada latihan, nggak ada kelanjutannya, nggak ada hasilnya. Dia dapat momen WrestleMania-nya, WWE dapat sedikit liputan, dan fans asli ditinggalin gitu aja sama pertandingan utama yang rasanya kayak iklan doang. Kita ngorbanin harga diri gelar juara dunia demi berita utama yang bahkan gak bertahan sampai 24 jam. Kalian pasti mikir setelah reaksi sekeras itu, para atasan bakal bilang, oke, mungkin tahun ini kita fokus ke pegulatnya aja. Iya kan? Salah besar. Kita percepat ke hari ini. WrestleMania 42 udah di depan mata dan daftar artis yang ikut serta udah kayak daftar pengisi acara Coachella. Ada Jelly Roll, Lil Yachty, IShowSpeed, dan tentu aja si bintang utama Pat McAfee. Jujur aja ya, Pat McAfee itu emang berbakat, dia emang cinta sama bisnis ini, tapi ada perbedaan gede banget antara Pat McAfee main seru-seruan di pertandingan Midcard lawan The Miz, sama Pat McAfee yang dimasukin ke perebutan gelar juara WWE. WWE lagi ngandelin banget Pat McAfee buat ningkatin sinergi korporat sama ESPN. Sinergi korporat. Apa kata-kata itu bikin jantung kalian deg-degan karena saking semangatnya? Enggak, sama, aku juga enggak. Coba lihat faktanya. Penjualan tiket buat WrestleMania 42 itu bisa dibilang agak seret. Dan ya ada alasannya sih. Harganya gila-gilaan dan fakta kalau kita balik lagi ke lokasi yang sama kayak tahun lalu, bikin beberapa fans ngerasa bosen karena suasananya itu-itu aja. Tapi solusi WWE bukannya nurunin harga atau bikin cerita yang lebih keren dan serius. Solusi mereka malah suruh IShowSpeed ngegonggongin orang-orang. Apa mereka beneran mikir bocah umur 14 tahunan yang nonton klip YouTube si Speed lagi salto-salto, tiba-tiba bakal beli tiket seharga 15 juta buat acara stadion 2 malam? Ini bener-bener salah paham soal siapa penonton mereka. Kita bukan cuma konsumen yang nyari konten, kita ini fans yang pengen lihat cerita yang mencapai akhir yang masuk akal dan emosional, tanpa ada wasit tamu yang mukanya pakai filter TikTok.
Ini ngebawa aku ke sesuatu yang dulu kedengarannya kayak bercandaan, tapi sekarang berasa kayak peringatan. Waktu itu, Kenny Omega pernah diwawancara dan bilang kalau kita lagi menuju era di mana pertandingan utama WrestleMania adalah Mr. Beast lawan Logan Paul. Pas itu kita semua ketawa, si Kenny mah drama banget. Tapi apa sekarang hal itu kedengaran aneh lagi? Coba pikirin apa yang terjadi sama tinju dan MMA. Kalian punya petarung hebat kelas dunia, orang yang udah berdarah-darah buat olahraga mereka selama 20 tahun, tapi malah digeser ke pertandingan pembuka cuma biar 2 YouTuber bisa tanding adu dendam yang narik ratusan ribu pembeli pay-per-view. Wrestling dari dulu emang selalu punya artis, dari Cyndi Lauper sampai Mike Tyson itu udah ada di DNA-nya. Tapi bedanya, dulu para artis itu cuma jadi pelengkap buat para bintang utamanya. Tyson nggak menangin sabuk, dia cuma bantuin Stone Cold buat menang. Sekarang, para artis itulah bintang utamanya. Pas kamu naruh orang kayak Travis Scott atau Pat McAfee di kursi pengemudi buat alur cerita terbesarmu, kamu seolah bilang ke semua pegulat tetapmu, kalian itu nggak cukup. Kamu bilang ke bintang-bintang yang tanding di acara kecil-kecilan di kota terpencil atau syuting TV di London kalau kerja keras mereka itu nomor 2 dibandingin orang yang punya jumlah follower banyak. Dan itulah guys, cara kamu ngebunuh suasana di ruang ganti. Itulah cara kamu berhenti nyiptain John Cena baru dan malah bikin produk yang rasanya kayak acara varietas, bukan olahraga. Bagian yang paling bikin frustasi dari semua ini, WWE sebenarnya tahu cara ngelakuin ini dengan benar. Kalau kalian lihat periode antara tahun 2023 sampai awal 2025, eranya puncak The Bloodline, naiknya Gunther, perubahan karakter Rhea Ripley, Liv Morgan, dan Dominic Mysterio. WWE itu lagi panas-panasnya sejak era Attitude. Kenapa? Bukan karena sinergi korporat, tapi karena mereka ngasih kepercayaan ke talenta asli dan biarin mereka yang beraksi. Mereka kasih waktu buat ceritanya berkembang. Mereka biarin persaingan jadi lebih personal. Pas Cody Rhodes akhirnya menyelesaikan ceritanya yang pertama kali, itu rasanya pantas banget karena itu soal gulat, keluarga, dan warisan. Tapi sekarang rasanya mereka kayak kehilangan nyali. Mereka takut sama penjualan tiket, mereka takut sama kompetisi, dan akhirnya mereka mencet tombol panik artis. Dan tunggu aja tahun depan, WrestleMania 43 di Arab Saudi, kalian mungkin bisa sebut itu WrestleMania, turnamen undangan pemain part-time. Kita lagi lihat masa depan di mana pegulat asli cuma jadi pemeran figuran di acara yang bintang utamanya adalah para influencer dan legenda yang udah nggak bisa dibanting lagi. Apa itu wrestling yang bikin kalian jatuh cinta? Karena jujur itu nggak banget menurutku. Tapi sekarang WWE lagi ada di persimpangan jalan. WrestleMania 42 bisa jadi titik balik, kesempatan buat buktiin kalau mereka belajar dari kekacauan Travis Scott dan kalau mereka percaya sama daftar pegulat mereka buat nanggung beban acara. Atau ini bisa jadi paku terakhir di peti mati pegulat profesional sebagai daya tarik utama masyarakat luas. Kalau kita dapat lagi akhir pertandingan yang aneh gara-gara musisi tamu atau bintang YouTube, kita harus nanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya lagi kita tonton? Tapi ya, mungkin aja aku salah. Mungkin Ice Show Speed dan Jelly Roll bakal suguhin pertandingan klasik bintang 5 yang bikin kita semua lupa soal harga diri bisnis ini. Ya, aku sih nggak bakal berani taruhan buat itu. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian. Apakah aku terlalu sinis? Apa kalian pikir para artis dan selebriti adalah satu-satunya cara buat nyelamatin penjualan tiket? Atau kalian udah sama bosennya kayak aku ke era sinergi korporat ini? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can